Kalau sebuah ajaran disebut sebagai petunjuk paling sempurna dari Tuhan, maka seharusnya ajaran itu mampu menghadirkan kejelasan, bukan kebingungan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ayat dibaca apa adanya, muncul tuduhan. Anda tidak paham konteks. Ketika konteks dipertanyakan, muncul alasan baru. Anda tidak paham bahasa Arab. Ketika fakta di lapangan ditunjukkan, jawabannya berubah lagi. Itu bukan Islam yang benar. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan semua kontradiksi ini akan terus diselamatkan dengan alasan tafsir? Diskusi ini bukan sekedar debat biasa. Ini adalah benturan antara teks, tafsir, dan realita. Dan Edis TV sedang menekan satu titik yang sangat sensitif. Kalau sebuah ajaran terus melahirkan tafsir yang saling bertabrakan, lalu siapa yang berhak mengklaim dirinya paling mewakili Tuhan? Kenalan diri dulu Bang, silakan Bang. Iya, saya sering nonton ya, lewat aja video Anda terkait misalnya kenapa atau motivasi Anda sering live, yaitu terkait orang Islam yang suka menyebutkan tentang Alkitab atau agama Nasrani sesuai dengan pemahaman mereka gitu ya. Begini, betul Bang. Jadi ada orang-orang Islam tertentu, saya tidak bilang semua ya Bang ya. Orang Islam yang baik tidak terhitung jumlahnya Bang. Baik-baik banyak sekali Bang. Tetangga saya orang-orang Islam baik-baik mereka. Tapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahas agama Kristen di media sosial. Begitu, seperti Abdul Somad, Zakir Naik, Donditan, Felix Xiao, dan lain-lain sebanyak-banyaknya. Nah, channel saya ini adalah menjawab dan mengcounter mereka, Pak. Karena mereka bilang begini, lalu saya balikkan, saya jawab dan saya balikkan kepada mereka. Seperti itu, Bang. Contoh, kita kasih contoh, Bang. Dikatakan begini, bahwasanya di dalam Injil, di dalam Taurat, ada nubuat tentang datangnya seorang nabi. Nah, di mana ciri-ciri nabi tersebut adalah adanya daging di punggungnya yang berbulu, begitu. Ya, kalau bahasa kita tuh macam tompel begitu. Sejak kapan ada dalam Injil dan Taurat tanda kenabian berupa tompel? Itu tidak pernah ada, Bang. Nah, itu yang saya jawab. Dan banyak hal yang lainnya, Bang. Coba, bagian mana yang menurut Anda pernyataan saya itu tidak sesuai? Silakan. Sebenarnya gini, poinnya gini. Jadi Anda kan setidaknya mengkanter lah, ya. Artinya orang-orang yang memang memahami atau membicarakan tentang Alkitab atau pemahaman orang Kristen sesuai dengan tidak sesuai dengan pemahaman orang Kristen gitu loh ya. Artinya sesuai dengan hawa nafsu mereka seperti itu ya. Bukan tidak sesuai dengan pemahaman orang Kristen, Bang. Kalau pemahaman orang Kristen dia beda-beda ya. Ada juga pemahaman orang Kristen yang mengatakan, "Iya, Nabi Muhammad itu memang nabi." Ada juga. Begitu. Oke. Yang boleh gini, Bang. Yang tidak sesuai itu tidak sesuai dengan Injil dan tidak sesuai dengan Taurat, begitu, Pak. Oke. Tapi saya lihat juga ketika Anda berbicara tentang agama Islam, itu juga sama. Jadi omongan Anda sebenarnya kembali kepada Anda. Jadi saya bilang bukan tunjukkan satu. Coba tadi sebelum saya naik misalnya terkait qatilul ladzina la yu'minun. Kita surat At-Taubah tadi. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oke, berarti menurut Anda, menurut ayat tersebut, jangan menurut Anda, menurut ayat tersebut, ada tidak perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah makanya itu, jadi saya lucunya gini Bang, ketika Abang mengkanter dengan mengatakan orang yang tidak paham dengan Injil atau kitab sucinya orang Kristen dengan berbicara ya semaunya dia, saya katakan Abang juga harus seperti itu, sama, dia menjilat ludah sendiri. Kenapa? Oke, sekarang kita buktikan. Sekarang gini, Abang jangan seakan-akan mengkontradiksikan, misalnya contoh tadi, qatilul ladzi. Abang udah paham gak tentang misalnya nasakh dan mansuh
keumuman dan khususan dalam Al-Quran. Tahu, Jadi nasakh dan seperti ini, Bang. mansukh itu artinya penghapusan dan penggantian, diganti dengan yang baru, dihapus diganti yang baru. Saya ngerti itu. Pertanyaan Iya, saya, makanya abang paham nggak? Dalam hadis ketika Nabi menyebutkan 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran, Sebentar, Bang. Bang. Sebentar, Bang. Nggak, sebenarnya saya ingin mengatakan ketika Silakan. abang berbicara, wahai umat muslim, Anda jangan berbicara tentang agama kami ya dengan pemahaman sesuai pemahaman Anda. Maka berbicara sesuai dengan pemahaman orang Kristen, misalnya seperti itu. Maka kami katakan juga, wahai Bang Edis, wahai Mas, ketika Anda berbicara dengan Islam, ya Anda juga harus objektif. Kenapa? Anda salah di Ketika sini. banyak Begini, gimana? tidak boleh pemahaman itu sesuai dengan pemahaman orang Kristen, salah. Enggak, Tidak maksudnya boleh. gini, Bang. Sebentar, Gini, Bang, Bang. tenang, biar kita gantian. Sorry. Tidak Silakan. boleh juga pemahaman itu sesuai dengan pemahaman orang Islam, karena orang Islam baca Quran hasilnya beda-beda. Orang Kristen baca Alkitab hasilnya beda-beda, karena ada yang baca sambil tidur, ada yang baca sambil betul-betul merenungkan, ada yang baca sambil berlalu. Jadi begini, yang tepat adalah kita harus membaca Alkitab, maksudnya Injil dan Taurat, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Injil dan Taurat itu sendiri. Kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri, bukan Nah, apa yang dimaksudkan oleh umat. Salah Anda. Sekarang gini, Bang. Ketika abang banyak berbicara tentang Al-Quran, tentang kalimat yang sering musik ke wafi, Gus Wafi itu ya, yang udah viral lah terkait kalimat innahu rabbi dan seterusnya. Jadi abang itu ya ketika tidak memahami tentang dalalatul alfa dalam Al-Quran. Contoh simpel tadi qatilul ladzi. Abang tahu nggak kalimat qatilul ladzi itu adalah khusus, pengkhususan dalilul khas. Ya kalau dalam misalnya berdalil pengkhususan dari keumuman hadis. Contohnya hadis berbunyi umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalimat anas dalam agama Islam disebut al-umum. Di mana kata umumnya ada alif lamnya. Kan gitu. Jadi dalam pemahami konteks ini seakan-akan agama Islam memerangi semua manusia, baik orang Islam juga, baik anak kecil juga, baik orang tua dan seterusnya. Tapi dalam memahami agama Islam tidak seperti itu, Bang. Jadi poinnya gini, abang seakan-akan mengkontradiksikan orang yang bahwasanya kami agama Islam tidak menyuruh manusia untuk membunuh, membom dan lain-lain. Tapi abang bilang gini, ini di Al-Quran bunyinya seperti ini. Nanti akan banyak kebatilan dari omongan abang. Kenapa? Contoh gini, nanti orang yang belum haid sebelum nikah harus masa idahnya berapa? Sebentar, Bang, fokus dulu gini. Kita ke At-Taubah 29 tadi, Bang ya. Di situ jelas-jelas dikatakan qatilul lazid ya. Sebenarnya qatil itu sebenarnya bunoi atau perangi, sama itu ya. Perangilah. Orang bedanya uktul dan qatil. Sama itu, Bang. Beda, Bang. Kalimat perintah bunoi atau perangi. Bang, pelakunya satu, Bang. Kalau qatil ada dua arah. Makanya abang misalkan buka, kalau misalnya abang mau lebih serius lagi. Oke, baik. Kira-kira terjemahan ini benar atau salah? Saya balikan dulu, Bang, kamera saya, Bang ya. Coba. Apakah terjemahan ini adalah terjemahan yang benar atau terjemahan yang salah? Coba. Kita bukakan surat At-Taubah ayat 29 ya. At-Taubah 29. Oke. Kelihatan? Iya. Nanti dibilang saya bukan ayat Al-Qur'an nih. Benar ya? Oke. Dikatakan begini, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Artinya apa? Orang-orang, siapapun orangnya, kalau tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka harus diperangi. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka diperangi, betul? Betul. Terus coba habis ayat terus ya, dan orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu Islam ya. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Sampai kapan diperangi? Sampai bayar duit, sampai mereka kasih duit. Kalau mereka kasih duit, baru berhenti diperangi, betul? Oke, ya. Nah, berarti, sebentar Bang, berarti apa tujuan daripada diperanginya ini? Kalau bukan duit apa? Ya dengerin dulu Bang, ini pemahaman Abang. Makanya ketika Abang bilang, woi orang Islam, janganlah kamu berbicara tentang Alkitab sesuai pemahaman Anda yang Anda nggak ngerti sendiri itu Injil seperti apa dan seterusnya. Bible seperti apa. Kami katakan dulu, ini ucapan kembali ke Abang. Wah, ini sudah begitu jelas ya Bang. Di mana yang tidak jelas di sini? Saya jelaskan per poin Bang. Pertama, ketika Abang memahami kalimat perangilah, Abang nggak tahu di situ ada kalimat qatil. Qatil itu artinya ada orang yang saling membunuh. Artinya ini dalam kondisi peperangan. Beda dengan kalimat uktulu. Oke, itu pertama. Jadi konteksnya di sini apa? Di dalam peperangan. Jadi Abang tanya kepada orang yang beragama Muslim. Jangan tanya orang oknum, orang yang nggak memahami agama. Artinya apa Bang? Artinya mustahil orang yang beragama Islam. Jadi yang salah bukan agamanya, tapi orang yang salah memahaminya. Orang Muslim tiba-tiba ada orang Kristen, orang bukan agama Islam tiba-tiba ditembak, dibunuh. Bukan dalam kondisi perang. Dia adalah bukan orang Islam. Karena tidak memahami agama Islam dengan benar. Tapi konteks yang Abang sebutkan di sini dalam kondisi perang, disebut kafir harbi. Maka Abang ketika Abang bilang ini seakan-akan, woi orang Islam, kamu bilang membunuh, ngebom nggak boleh. Tapi Al-Quran kamu berbicara boleh. Tak dulu Bang. Abang memahami ayat yang Abang baca nggak konteksnya? Seperti itu. Ya oke Bang, lanjut Bang. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Iya Bang, silakan Bang. Oke, baik. Kalau begitu tafsir Anda, itu tafsir Anda. Karena ada orang lain yang membawa ayat-ayat ini untuk melakukan peperangan, untuk melakukan jihad, untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau Anda menafsirkan seperti itu dalam peperangan, orang lain ada juga yang menafsirkan bukan dalam peperangan. Artinya itu adalah pernyataan-pernyataan yang objektif. Pernyataan-pernyataan yang subjektif. Sebentar. Nah sekarang buktikan data Bang. Baik, kita kasih contoh Bang ya. Ada suatu kejadian. Oke, ada satu kejadian tersebut meyakini seperti yang Abang bicarakan. Baik. Karena ketika orang mengerti dalil tersebut, itu ada dalil khusus dari keumuman hadis umirtu an uqatilan nasma. Kalau saya jelasin ini kan nggak sesuai lah saya untuk menjabarkan yang seperti ini. Artinya poinnya gini Bang, Abang ketika berbicara mengkanter, wah saya umat muslim janganlah kalian bicara Bible, Injil, dengan sesuatu yang kalian memang tidak pahami dengan benar. Kami katakan ini sebalik ke Abang juga ketika Anda berbicara tentang Al-Quran, harus benar-benar paham. Saya sepakat ketika Bang Edis memang jujur ketika memahami ayat tersebut. Kami juga ngebantah, berapa berarti Bang Edis ketika memberikan nasihat kepada orang Islam yang berbicara tentang Bible tanpa ilmu, tidak mengetahuinya, tapi berbicara secara nafsunya, maka Bang Edis juga harus bicara tentang agama Islam. Saya akan tunjukkan ya bagaimana yang terjadi di lapangan berbeda dengan Anda. Oke. Ini satu peristiwa pernah terjadi, ini di-post oleh Metro TV ya. Pelaku bom bundir di Polsek Astana Anyar, Bandung, diduga mengendarai sepeda motor berwarna biru. Di depan sepeda motor tersebut tertulis KUHP hukum syirik atau kafir. Perangi para penegak hukum syaiton, surat At-Taubah 29. Saya besarin. Kelihatan di sini? Di bawahnya Quran surat At-Taubah 29. Nih, kelihatan logonya, logo-logo yang Islami, betul? Nah, pertanyaan saya sekarang. Kalau Anda mengatakan dia sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman Anda, dia pun mengatakan Anda sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman dia. Artinya, ini masih sesuatu yang debatable. Tapi begini sekarang, begini. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, Abang mengakui bahwasanya dia salah, nggak sesuai dengan pemahaman. Menurut Anda, menurut Anda, Abang juga misalnya menyerang orang Katolik, ya sama-sama Kristen tentang pemahaman mereka dan seterusnya. Iya, makanya sekarang, bagaimana gini? Bagaimana kalau ada dua perbedaan? Bagaimana kalau ada dua? Sebentar bang, dalam beragama kami beragama Islam, ya itu pasti ada namanya kalau disebut ucapan yang aneh atau kaul syadz.
apapun itu bang, terkait nikah kontrak Syiah, kemudian oh ini ada ucapannya. Tidak beragama tidak seperti itu bang kalau kami beragama Islam. Oke, Jadi pertanyaannya abang, sekarang ketika begini. mencatut seakan-akan adanya kontradiksi bahwa ini Al-Quran dengan faktanya ditabrakkan dengan pemahaman orang Islam Oke. yang benar ketika bahwa Baik. mau bunuh diri itu tidak dibenarkan dan seterusnya. Baik, saya Tanpa jawab. di- Saya jawab. bukan di tempat perang. Oke, baik. Begini, Bang. Pertanyaan saya adalah, kalau ada perbedaan pendapat antara Islam dan Islam, kalau ada perbedaan pendapat antara Kristen dan Katolik, maka yang harus memutus perkara tersebut adalah kitab sucinya, betul? Iya. Oke, nah sekarang kita pakai kitab suci saja, Al-Quran. Kita gunakan yang Oke. benar orang ini atau Anda. Pertanyaan saya begini, menurut Allah, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, disebut orang tersebut orang apa? Kafirul zalimun, iya. Orang kafir, orang zolim. Oke, pertanyaan saya, Nah. dia kan sedang memerangi nih hukum KUHP yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya tanya dulu, apakah KUHP sesuai dengan syariat Islam? Nah, dia nggak ngerti tentang siasat syariah, hil syariah, Bang. Jadi Bentar, Bang, dijawab simpel saja, Bang. Apakah enggak, bukan karena hubungannya gini, Bang. Tidak boleh begitu, Bang. Anda berputar-putar. Coba, biar kita jelas di sini. Abang tidak, saya tahu main Gini, apa. sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Coba, Bang, sebentar, sabar ya. Sabar, Bang. Pertanyaan saya sederhana. Apakah hukum kita, hukum yang kita pakai, kalau korup, maka penjara sekian. Kalau misalnya berzina, maka penjara sekian. Apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Sesuai. Baik, pertanyaan saya. Seorang pencuri menurut Al-Quran, hukumnya penjara atau potong tangan? Potong tangan. Potong tangan. Menurut hukum kita, orang yang mencuri di penjara atau potong tangan? Itu ulul amri, Bang. Aduh, sebentar dulu, Bang. Ayo, menurut hukum kita, sabar, Bang, dijawab saja dulu, Bang. Menurut hukum kita, orang yang mencuri, korup, dipotong tangan atau di penjara? Menurut Al-Quran dipotong tangan dengan syarat tertentu ya, harus. Oke, dipotong tangan. Jangan panjang-panjang. Mutlak ya, Bang. Sebentar, Bang. Jangan panjang-panjang, dipotong tangan. Menurut hukum kita, tidak dipotong tangan, alias di penjara. Berarti hukum kita bersesuaian nggak dengan hukum Allah? Kalau misal di zaman Nabi ada yang mencuri kurang dari syarat yang dijawab saja, Bang, sesuai atau tidak. Saya balik dulu kamera saya ya, biar kita tidak berbelit-belit. Mereka ini justru, sebentar, Bang, sebentar, sabar. Saya balikan dulu layar saya ya. Saya balikan dulu. Nih. Saya ngerti, Bang, intinya mengkontradiksikan, mentabrakan. Ini loh, bahwasanya kamu ini orang Islam bertabrakan dengan pemahaman Al-Quran itu sendiri. Padahal orang yang berbicara dijawab simpel, Bang, ya. Dijawab simpel. Ya. Menurut hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah, apa hukuman bagi seorang pencuri? Kalau dalam syariat Islam itu ada rinciannya, Bang. Kalau misalnya sudah melewati nisab yang sudah ditentukan, itu tangan potong tangan. Baik. Ada ayatnya. Barang siapa yang mencuri, sebentar, Bang. Barang siapa yang mencuri, potonglah tangannya, betul? Ya. Oke. Menurut hukum kita, KUHP kita, hukum kita, orang yang mencuri dipotong tangan atau di penjara? Di penjara. Artinya hukum yang kita pakai bersesuaian nggak dengan yang diturunkan Allah? Kalau abang letter kontekstual itu bertabrakan, tapi bertabrakan. Terima kasih atas pengakuan Anda bertabrakan. Sebentar. Sebentar. Aduh, sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Bertabrakan. Bang, kalian. Kenapa kalian bermunafik, Abang? Anda tahu tidak, mereka ini sedang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Allah, supaya berdirinya syariat Islam. Itulah kenapa mereka terus-menerus merongrong. Mereka terus-menerus merongrong supaya Indonesia berubah, Bang. Mereka terus-menerus merongrong supaya merubah dasar negara kita yang adalah Pancasila diubah menjadi syariat Islam.
Sekarang pertanyaannya, apakah Anda tidak mendukung? Abang, Sebentar, apakah Anda tidak mendukung ditegakkannya syariat Islam? oh jelas mendukung. Berarti Anda sama dengan mereka. Cuma bedanya Anda adalah munafik. Kenapa sih katakan Anda seorang munafik? Itu berbicara Mereka sedang berjuang di jalan Allah untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Disifati oleh Nabi kami, hafalannya bang, itu di luar kepala bang. Setiap hari hafalan. Ibadah bukan bang. Bukan bang. Lari ke hafalan. Pemahamannya, ilmu. Gini saja. Dihukumi masuk neraka bang. Begini saja. Mereka mengisi pemahaman yang benar. Sebentar, begini saja. Bilang, saya beragama Islam. Begini saja bang. Abang jangan kontradiksikan sesuatu yang menurut abang itu, ini bertabrakan dengan pemahaman Anda. Bang, Kami katakan, abang ketika bilang ke orang Islam, janganlah kalian berbicara tentang Injil, Bible, pemahaman kalian. Maka kami katakan, jika tidak dulu Anda sendiri, ketika Anda memahami Al-Quran atau agama Islam, bersikap adillah juga dengan benar. Jangan jangan disebut kayak oknum tadi dan seterusnya tidak memahami agama Islam yang benar, Anda ambil, Anda comot. Kok oknum sih? Ya ngomong seperti itu banyak bang. Sebutkan bang. Bukan, abang jangan. Anda tahu sekarang yang lagi viral. Diambil banyak. Oke, saya tanya sama Anda tahu tidak sekarang yang lagi viral? Apa tuh? Anda kenal Permadi Arya, Abu Janda kenal? Ya. Oke, sekarang dia mengatakan sesuatu, dia kutip tuh surat sekian ayat, karena dia saya putarkan saja video dia, soalnya dia lagi sama saya nih sekarang. Dia lagi sama saya nih. Kalau nanti ngobrol sama dia, nanti Anda babak belur Anda dikit nih. Dia nih ya, perhatikan. Dia membuat satu video sebentar ya, yang menanggapi video Yusuf Kala tentang bagaimana kalau membunuh bagaimana. Kita putarkan saja ya. Kita putarkan bagaimana videonya. Sebentar bang, biar Anda lihat. Ini kita tidak bohong bang. Kita tidak bohong nih ya. Supaya Anda tonton sendiri. Coba ya bang ya, lihatin bang. Lihatin bang ya, lihatin bang. Pernyataan viral Bapak Yusuf Kala dan reaksi telak Bang Permadi Arya alias Abu Janda berikut ini. Ini lagi ramai pernyataan Pak Yusuf Kala di mimbar masjid kayak yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang mati atau mematikan. Sahih. Ya, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh Islam, saya sahih. Kalau saya mati, saya sahih. Kita paham dulu diksi atau pilihan katanya ya Pak Yusuf Kala mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kala tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan. Saya paham bang, saya paham maksudnya bang. Ngerti bang? Kalau kami dari agama Islam, ulama sendiri aja bukan dalil bang. Ulama ucapannya membutuhkan dalil. Kami tidak sebentar bang, cek dulu bang, dicek ini. Cek dulu. Saya ngerti bang, intinya kan gini. Sebentar bang, dia Islam ya dalam peperangan. Dalam peperangan. Suami sebab nuzul. Tuh benar Pak Yusuf Kala benar. Oke, ini bang. Oke, jadi justru Anda ini yang Anda menolak kebenaran itu. Jangankan orang bang, ulama saja ketika berbicara tanpa ada dalil. Anda menolak kebenaran. Karena ulama itu buktinya. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak? Orang biasa yang mengaku beragama Islam ketika memahami kontekstual Islam, karena ulama saja membutuhkan dalil. Kita tidak mau. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak? Sebentar bang, betul atau tidak ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, pembantaian berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Dijawab jujur. Ada, tapi mereka bukan Islam. Mereka mengaku Islam dengan pemahaman Islam. Lagi mereka bukan Islam, katanya ada bohong. Jangan salahkan manhajnya. Kenapa Anda tidak jujur bang? Jujur. Ketika abang memarahi, menasihati, mengkata orang Muslim yang berbicara Bible tanpa pengetahuan, maka dia kata abang juga seperti itu. Aduh, dia mau kita kasih contoh-contohnya ya.
Saya kasih contoh-contohnya lagi, Bang. Kok Anda bilang bukan Islam? Anda tahu kasus perempuan yang pernah datang ke Mabes Polri, dia membawa Khawarij, Syiah, Ahmadi, semua yang mengaku Islam, Bang. Tapi bukan dengan pemahaman yang luar benar, Bang. biasa Anda ini ya. Baik, saya akan Iya, tunjukkan ini ya. jangan dikontradiksikan, intinya itu doang. Nih, Karena saya kasih ini loh, tunjuk. Muslim, ini bertabrakan dengan pemahaman Al-Quran yang menurut orang yang nggak paham, ini bertabrakan. Jadi kan lucu saya bilang. Tapi ada orang tersebut bilang, woi orang Muslim, jangan kamu bicara etiket kami, tapi dengan pengetahuan yang benar. Tanpa maksud Oke. tujuan yang benar. Aku Saya sebenarnya tanya selalu sama berbalik Anda. juga. Saya tanya sama Anda pernah dengar Zakiah Aini? Enggak. Oke, saya bacakan sama Anda ya. Memang karena Anda ketinggalan informasi. Inilah yang menyebabkan Anda tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Makanya Bang, lihat nih. Ini orangnya, namanya, sebentar Bang, ayo kita baca. Ini fakta loh Bang, ini udah terjadi Bang. Sebentar dulu, dengar dulu. Nama orang ini adalah Zakiah Aini. Gadis yang ditembak mati di Mabes Polri. Baik, kita bukakan Bang, kita bacakan beritanya. Kita bacakan beritanya ya. Bentar, ini ada. Bentar. Ini sudah dimuat Bang, perhatikan. Profil Zakiah Aini, gadis yang ditembak mati di Mabes Polri. Apa katanya? Sebentar, ada banyak iklan nih, saya tutup dulu. Ya. Aduh, banyak iklannya ini. Sebentar ya, kita kasih di tempat yang lain. Nah, ini Kompas aja ya, Kompas. Nih. Zakiah Aini. Fakta-fakta tentang Zakiah. Agamanya. Kok jangan, Bang? Jadi jangan sampai. Terus mereka ini baca apa? Menurut Anda mereka baca apa? Menurut Anda mereka baca apa? Kauniyah yang kami belajar. Ini kenapa sih? Itu namanya irodah kauniyah, Bang. Itu ada hikmah di balik semua itu. Saya balikan, Bang. Aksi terorisme yang dilakukan oleh Zakiah Aini di Kompleks Mabes Polri Jakarta Selatan kemarin mencerminkan kebangkitan terorisme wanita Indonesia. Zakiah beraksi sendirian atau dikenal dengan istilah lone wolf, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Rabu malam. Nih, apa yang dikatakan nih? Nih, ISIS dan peran teroris wanita berbeda dengan jaringan teroris konvensional, lebih banyak menggunakan pejuang pria sebagai ini. Muncul ini nih. Ini Bang, apa yang sering dibaca? Apa yang sering dibaca oleh Aini? Apakah dia sering membaca Injil? Salah. Karena dia sering membaca buku-buku yang nih, perhatikan nih. Nih. Zakiah Aini ini tujuannya saya ngerti. Iya, pertanyaannya, oke. Pertanyaannya sekarang adalah, inilah ada orang yang melakukan ini. Oke, betul atau tidak? Gini Bang, betul atau tidak ada perempuan, ada orang-orang seperti itu karena dia membaca Quran dengan benar, karena dia belajar agama Islam dengan benar, karena dia membaca hadis-hadis, akhirnya membuat orang seperti itu. Ada tidak orang seperti itu? Kalau dia memahami Al-Quran dengan benar, komprehensif, dia tidak akan melakukan itu, Bang. Oke. Jangan salahkan. Kenapa? Oke. Salah. Oke, pertanyaannya yang salah. Oke, pertanyaannya begini. Apakah orang-orang tersebut memperjuangkan supaya hukum Islam itu ditegakkan? Nah, itu dia kalau dari kami, iya. Oke, iya, justru kalianlah yang tidak memperjuangkan itu. Makanya ini Bang, ketika bisa di Al-Quran suruh untuk menghargai anak yatim, memberikan makan orang miskin, tapi dengan cara menculkan bilang ini loh, bahwasanya ada orang menculkan tujuannya bagus. Nggak nyambung Anda Bang, Anda tidak nyambung. Jadi abang tujuannya ingin mengkontradiksikan, wahai orang Islam, ini loh yang kalian pahami harus seperti ini. Orang yang melakukan ini kan orang Islam, maka harus sama dengan kamu wahai orang Islam, kan gitu. Oke, tetapi faktanya di lapangan ada orang-orang seperti itu kan? Apakah semua jadi ketika antum ada orang salah pemahaman beberapa, kemudian seakan-akan itu semua dalam merepresentasikan dia orang Muslim, semua seperti itu? Tidak. Oke, kalau begitu menurut Anda, apa yang dibaca mereka itu menurut Anda sudah diedit-edit? Enggak.
Oke, berarti benar apa yang dibaca, sama-sama membaca. Cuman yang Karena satu, mereka yang tidak satu memahami dengan jujur, benar, yang Bang. satu berbeli. Gitu, Bukan, Bang. Bang. Pemahaman Anda yang seakan tujuannya gampang mengkontradiksikan wahai orang Islam. Ini loh, ini ada buktinya. Seakan-akan itu adalah umat Islam. Contoh umat Islam, jangan salahkan agamanya. Oke, sekarang gini orang aja, semua terakhir nih, memahami terakhir. ketika antum ingin membuktikan. Oke, sekarang terakhir, Bang. Gini aja. Bagaimana sekarang kalau kita lihat saja perilakunya, jangan kepada orang Islam zaman sekarang. Lihat kepada perilakunya di zaman sang baginda Nabi aja. Mau nggak? Ya, sahabat Nabi boleh. Oke, pertanyaan saya, apakah mereka berperang? Ya. Oke, sekarang apakah mereka memperjuangkan agama Islam itu sampai berperang, sampai mereka mendudukkan musuh, sampai mereka memerangi? Jangan dipotong-potong, Bang. Lihat fasenya, Bang. Ya, artinya Enggak, dijawab saja. tujuannya. Mereka berperang Ya, tidak? itu terakhir, Bang. Sebelumnya ada dakwah dulu, Bang, penyuruh untuk agama Islam. Oke. Kalau tidak mau menerima agama Islam, maka harus diperangi, betul? Ya, ketika dia menolak. Ya. Sudah terbukti ya. Sekarang Anda renungkan itu. Mereka tawarkan Islam, kalau tidak mau menerima Islam diperangi. Itu saja sudah jawabannya. Kita jangan berbelit-belit, itu saja sudah jawabannya. Oh iya. Loh, Ustadz Khalid Basalamah sudah mengakukan itu. Kita jujur-jujur saja. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Perhatikan. Apa kata Ustadz Khalid Basalamah? Ya, nih Anda dengarkan. Dengarkan baik-baik. Saya tidak memfitnah. Saya tidak bohong. Inilah yang dikatakan oleh seorang ustadz besar. Perhatikan, perhatikan. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami. Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu Ustadz Khalid Basalamah mengakui disebarkan dengan pedang. Ayo, masuk nggak lo? Kalau nggak masuk, memang diakui, cuman kamu menjadi munafik. Munafik. Oh, jelas. Dalam perdebatan tadi, Edis TV sebenarnya membongkar satu pola yang sering terjadi dalam debat agama, standar ganda. Ketika ada orang Islam membahas Injil atau Taurat dengan tafsir pribadi, itu dianggap sah-sah saja. Tetapi ketika ada yang mengkritisi Al-Quran berdasarkan teks yang tertulis jelas, langsung muncul kalimat klasik, Anda tidak memahami konteks. Padahal masalahnya sederhana. Kalau semua ayat harus selalu diselamatkan dengan alasan konteks, tafsir, nasah mansuh, atau bahasa Arab, maka publik berhak bertanya, kenapa teks yang katanya petunjuk universal justru membutuhkan begitu banyak lapisan pembelaan? Edis TV dengan tajam menunjukkan bahwa yang dipermasalahkan bukan sekadar tafsir, tetapi dampak nyata di lapangan. Sebab realitanya, ayat-ayat seperti At-Taubah 29 memang dipakai oleh sebagian kelompok untuk membenarkan kekerasan. Dan fakta itu tidak bisa dihapus hanya dengan mengatakan mereka bukan Islam. Lucunya, setiap kali ada aksi teror, jawabannya selalu sama. Itu bukan Islam, itu salah tafsir, itu oknum. Tetapi anehnya, pelakunya selalu mengutip ayat yang sama, membawa simbol yang sama, dan mengklaim memperjuangkan syariat yang sama. Kalau semuanya salah tafsir, maka pertanyaannya semakin serius. Kenapa kitab yang disebut sempurna justru paling sering melahirkan konflik tafsir ekstrim?
Di titik ini, lawan debat Edis mencoba menyelamatkan keadaan dengan mengatakan bahwa semua harus dipahami sesuai konteks perang. Tetapi Edis memukul balik dengan logika yang sulit dibantah. Kalau memang konteks perang, kenapa sampai hari ini masih ada orang yang merasa ayat itu relevan untuk memerangi pihak yang dianggap kafir? Dan yang paling menohok adalah ketika pembahasan masuk ke soal syariat. Di satu sisi mereka bilang hukum Allah harus ditegakkan, tetapi di sisi lain mereka hidup nyaman di negara yang tidak menerapkan hukum Islam secara total. Saat Edis bertanya sederhana, menurut Al-Quran, pencuri dipotong tangan atau dipenjara? Jawabannya jelas, potong tangan. Tetapi ketika ditanya, apakah hukum Indonesia sesuai dengan hukum Allah, jawabannya mulai berputar-putar. Masuklah istilah ulil amri, konteks, syarat, dan seterusnya. Disinilah Edis menekan titik paling sensitif. Kalau kalian percaya hukum Allah paling benar, kenapa tidak konsisten memperjuangkannya secara penuh? Tetapi kalau kalian tidak memperjuangkannya, lalu kenapa mengecam orang-orang yang mencoba menerapkannya secara ekstrim? Ini membuat lawan debat terjebak dalam dilema. Mendukung syariat berarti membuka pintu bagi kelompok radikal, tetapi menolak syariat berarti bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Dan ketika jawaban terakhir selalu dilempar ke itu bukan Islam yang benar, Edis kembali menunjukkan masalah utamanya. Setiap kelompok merasa dirinya paling benar sambil menyesatkan yang lain. Kelompok A bilang kelompok B sesat, kelompok B bilang kelompok C kafir, kelompok C bilang yang lain munafik. Lalu masyarakat awam melihat semua itu dan bertanya, kalau memang kebenaran itu jelas, kenapa sesama penafsir kitab sucinya sendiri saling bertabrakan tanpa henti? Perdebatan ini akhirnya bukan lagi soal siapa paling hafal ayat, tetapi soal konsistensi logika. Karena Edis sedang menunjukkan satu hal penting. Jangan hanya pandai meminta orang lain memahami agamamu secara benar, sementara dirimu sendiri terus memakai standar ganda saat membaca agama orang lain. Pada akhirnya, perdebatan tadi membuktikan satu hal. Masalah terbesar bukan sekadar ayatnya, tetapi tafsir yang saling bertabrakan dan klaim bahwa kelompok sendirilah yang paling benar. Ketika semua tragedi selalu dibela dengan kalimat itu bukan Islam, maka publik akan terus bertanya, kalau begitu, Islam yang asli itu yang mana? Dan disitulah tamparan paling keras dari diskusi tadi. Jangan sibuk menyalahkan orang luar karena dianggap salah memahami agama, kalau di dalam tubuh agamanya sendiri masih saling menyesatkan, saling mengkafirkan, bahkan saling menuduh bukan bagian dari agama yang benar.